Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Alfridawati. My official number is I1M2 17069. Okay, now I will explain about indefinite pronoun. Indefinite pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun yang tidak pasti atau unspecific noun. Indefinite pronoun ini terbagi menjadi 3, yaitu singular, plural, dan singular plural. Jadi yang saya akan jelaskan di sini dalam indefinite pronoun dalam bentuk singular. Indefinite pronoun dalam bentuk singular ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu kata pronoun yang digunakan untuk menggantikan menggantikan person, menggantikan thing atau benda, menggantikan orang atau benda lain, dan menggantikan benda tapi bukan untuk orang, dan sifatnya uncountable noun. Oke, kita lihat pada contoh yang pertama, yaitu indefinite pronoun untuk menggantikan person. Di sini terdiri dari 4 contoh. Contoh yang pertama yaitu it was great to see everybody at the reunion. Everybody adalah indefinite pronoun yang artinya setiap orang. Tetapi setiap orang ini kita tidak tahu secara spesifik orang ini yang mana, jadi kita bisa menggantikan everybody. Kemudian contoh yang kedua, everyone in our class was graduated. Sama halnya dengan contoh yang kedua, tetapi di sini menggunakan everyone, perbedaannya hanya body and one. Jadi perbedaan antara penggunaan body dan one ini adalah penggunaan everybody ini biasanya digunakan pada informal situation, sementara everyone digunakan pada situasi yang lebih formal. Kemudian contoh yang ketiga, can you send someone to help me? Pada contoh ketiga ini, someone merupakan indefinite pronoun. Someone ini menggantikan seseorang yang pada saat itu kita tidak tahu entah itu jenis kelamin orang itu ataupun yang pastinya kita tidak mengetahui orang ini secara spesifik seperti itu. Misalnya seseorang telah merusak sepeda saya, maka saya akan, tetapi pada saat itu saya tidak mengetahui siapa yang merusak sepeda saya, maka saya akan bilang seseorang telah merusak sepeda saya, karena pada posisi saat itu saya tidak mengetahui siapa yang merusak sepeda saya. Kemudian contoh yang keempat, I phoned many times but nobody answered. Indefinite pronounnya adalah nobody. Nobody di sini berarti mengartikan hal yang negatif, dalam artian negatif, atau tidak seorang pun. Sama halnya dengan misalnya no one atau nobody, tetapi seperti yang saya katakan tadi bahwa no one dan nobody itu hanya berbeda penggunaan saja, misalnya pada informal situation atau formal situation. Kemudian selanjutnya pronoun yang digunakan untuk menggantikan benda, yaitu contohnya pertama, they lost everything in earthquake. Everything di sini merupakan indefinite pronounnya, yaitu menggantikan kata benda. Kemudian contoh berikutnya, if you don't know the answer, it's best to say nothing. Nothing di sini
merupakan indefinite pronounnya. Jika kamu tidak mengetahui jawabannya, lebih baik kamu diam saja atau tidak mengucapkan apa-apa. Contoh yang selanjutnya adalah pronoun yang digunakan untuk menggantikan benda atau digunakan untuk menggantikan orang ataupun benda lainnya. Contohnya, each has his own talk. Each merupakan indefinite pronounnya. Kemudian berikutnya, that ice cream was good. Can I have another? Another merupakan indefinite pronounnya juga. Yang dimaksud another di sini menggantikan entah itu seseorang, misalnya seseorang yang mengucapkan kalimat ini, dia menginginkan pengganti atau benda lain, misalnya makanan lain atau tambahan dari menu lain seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu kata benda dan bukan untuk orang yang merupakan uncountable noun. Contohnya, much has happened, we meet. Much di sini merupakan uncountable noun-nya. Much merupakan tidak bisa dihitung. Artinya banyak sesuatu yang terjadi pada saat ketika kita tidak pernah bertemu. Kemudian contoh berikutnya, Little is known about his early life. Little artinya dalam jumlah yang kecil, maka kita bisa oleh karena itu kita bisa katakan bahwa ini merupakan kata ganti noun yang tidak dapat dihitung. Baik, itulah materi indefinite pronoun yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.